Iya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik perkara adalah perkara yang mengantarkan kita dan menunjukkan kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itulah akan bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu dari kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal-amal saleh yang kita telah kerjakan. Sehingga di sini memahamkan untuk kita semuanya bahwasanya setiap hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan memiliki satu kewajiban yang sangat agung, yang tidak ada kewajiban yang lain yang lebih agung dan lebih tinggi melebihi keagungannya, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah, yang Allah menjelaskan di dalamnya perintah tersebut bahwasanya tidaklah Allah perintahkan kita melainkan hanya agar kita senantiasa menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita di dunia ini adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menghambakan diri semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah tujuan utama kita di dunia untuk menghabiskan waktu, masa, umur, usia kita untuk mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan dan tidaklah kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan illa liya'budullaha, melainkan agar mereka, yaitu kita semuanya manusia,
hanya beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Jadi walaupun kita memang diperintahkan untuk mencari penghidupan kita supaya kita tetap bisa berlangsung kehidupan kita, tapi ada tujuan utama yang paling agung yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, yaitu Allah mengingatkan kita dan memerintahkan kita agar supaya kita senantiasa beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hunafa, dengan memurnikan ibadah kita semata hanya untuk Allah dan meninggalkan semua tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia yang mereka menghambakan Allah, beribadah kepada Allah, tapi masih juga mereka menjadikan harapannya, doanya, tawakalnya, cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengharuskan amal-amal yang kita kerjakan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, dan mereka senantiasa menegakkan salat. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka salat yang 5 waktu adalah tiang agama di antara masing-masing kita. Jangan sampai di antara kita yang mungkin kita mendapatkan bagian dari dunia ini kemudian kita meninggalkan salat yang 5 waktu. Maka apalah artinya dunia dan seisinya yang kita telah kumpulkan, yang kita telah peroleh, kemudian kita tidak lagi mau menghadapkan diri sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kehinaan bagi seorang hamba. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat mereka dari harta yang mereka telah peroleh, kemudian mereka sisihkan untuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyeru dan mengajak manusia supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini ada perintah yang paling besar. Yang pertama, kita diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertama menegakkan salat, ibadah yang paling agung, kemudian menunaikan zakat, dan juga amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan yang lainnya, di antaranya puasa di bulan Ramadan yang telah berlalu keutamaannya dan telah meninggalkan kita. Dan itu kita lanjutkan dengan puasa sunnah yang lainnya. Di antaranya hari ini kita di bulan Syawal yang kita lanjutkan dengan puasa 6 hari. Begitu juga dengan di bulan-bulan yang lainnya, yang dengannya kita senantiasa berusaha untuk beribadah dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, mengabarkan dalam hadis qudsi, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, agar mereka menyibukkan waktunya, menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Sehingga apa? Kalaupun kita bekerja, maka hendaknya kita niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita pun tidak akan melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis tersebut, "Lau anna ibna Adam, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum," wahai anak Adam, kalaulah manusia di antara kalian yang pertama sampai yang terakhir, baik dari manusianya maupun dari bangsa jinnya, kanu ala atqa, atau ya ibna Adam tafarragh li ibadati, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, wahai anak Adam, sibukkanlah dirimu beribadah hanya kepadaku.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam hadis tersebut agar kita menyibukkan waktu kita, umur kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amla sadraka ghinan, maka kata Allah, aku akan penuhi dalam hatimu rasa cukup. Wa asudda faqra, dan aku akan buang dalam hatimu kefakiran. Siapa yang menyibukkan hatinya hanya untuk mencari dunia, maka dia akan senantiasa merasa fakir, akan senantiasa tidak pernah merasa cukup dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan. Karena dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa illa, dan kalaupun engkau tidak mengerjakan perintah yang aku telah perintahkan, yaitu hanya dengan beribadah dan menghabiskan waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amla baina yadayka faqra, amla baina yadayka syughlan walam asudda faqra, aku akan sibukkan dirimu dengan semua kesibukan. Kita akan disibukkan dengan semua urusan dunia, tidak akan pernah selesai urusan kita dari urusan dunia. Dan yang paling mengerikan, walam asudda faqra, dan aku tidak akan pernah hilangkan kefakiran dari dirimu. Maka kita lihat dan kita bisa menyaksikan di antara manusia yang mereka sibukkan waktunya hanya untuk mencari dunia, baik orang-orang kufar maupun juga orang-orang muslim, yang mereka habiskan waktunya hanya untuk mencari dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan jadikan hatinya pernah merasa cukup, akan terus. Dan dunia ini ketika dipenuhi dengan orang-orang yang tidak pernah merasa puas dari dunia, maka mereka akan menjadi orang-orang yang zalim dan lalim, orang-orang yang akan senantiasa mendolimi yang lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa sih tujuan kita ibadah ini? Kenapa Allah perintahkan kita untuk senantiasa beribadah dan menghabiskan waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan? Allah yang butuh dengan ibadah kita? Maka sekali lagi jawabannya bukan dan tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membutuhkan ibadah kita, salat kita, puasa kita, doa kita, tawakal kita, dan semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Akan tetapi yang membutuhkan ibadah tersebut adalah diri kita sendiri, yang itu mewujudkan dan menunjukkan bahwasanya kita adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan untuk supaya kita senantiasa menghambakan diri hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam hadisnya yang lain, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lau anna awwalakum wa akhirakum," tadi, kalaulah kalian yang pertama sampai yang terakhir semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa beribadah menghambakan diri hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma zada min mulki syai'a, maka ketakwaan itu semuanya dari semua makhluk yang ada tidak menambah kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalaulah manusia semuanya mereka menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mau beribadah, tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mana qasam mulki syai'a, maka kefajiran tersebut, ingkarnya manusia, kekufurannya manusia tersebut tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Allah perintahkan kita untuk beribadah? Tujuannya tidak lain adalah innama hiya a'malakum uhsiha lakum, sesungguhnya itu semua amal yang kalian kerjakan, dari amal-amal yang mengikuti petunjuk dan perintah Rasulullah SAW,
yang kita berusaha menjalankannya sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW, itu semuanya hakikatnya adalah amal kalian sendiri yang kalian nanti akan tuai panen nanti di akhirat. Aku akan hitung itu semuanya untuk kalian dan aku akan memberikan balasannya untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita berusaha meninggalkan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita sebagai seorang hamba, seorang makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah dan memberikan ibadah kita semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesudah kita mengetahui hakikat kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita, dan Allah lah yang telah mencukupi semua kebutuhan kita, maka dengan ini di khutbah yang kedua, khatib mewasiatkan untuk diri dan juga pada jamaah semuanya agar kita senantiasa melanggengkan dan melanjutkan kembali perjalanan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk kita. Salat kita, puasa kita, dan semua amal-amal kita lanjutkan lagi. Kita tidak berhenti sampai di sini, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Karena apa? Karena yang memisahkan kita dan yang menghentikan kita dari beribadah dan memberikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah kematian. Maka sebelum kematian tersebut datang menghampiri kita, maka hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, petunjuknya, pertolongannya, agar memudahkan kita untuk bisa senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Siapa yang dia betul-betul mampu dan bisa menundukkan dirinya menjadi seorang hamba, yaitu hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di dunia dan juga beruntung serta bahagia di akhirat. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini menjadikan diri-diri kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Bukan menjadi hamba-hamba yang lainnya, baik hamba dunia, hamba dinar, hamba yang lainnya. Karena itu semuanya tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita menutup dengan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma
inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.